Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Bintang 9 Wali. Pada malam hari ini kita masih ketemu dalam kegiatan ngobrol santai. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir guru kita, orang tua kita selaku Ketua PCNU Kota Serang, sekaligus Ketua Dewan Pembina Majelis Pesantren Salafiyah serta Ketua Dewan Pembina Bintang 9 Wali, Bapak Kiai Haji Matin Sarkawi. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, kita mau diskusi terkait persoalan kebangsaan, karena seperti yang saya kurang lebihnya banyak ketahui bahwa Pak Kiai ini selalu konsen menyikapi persoalan kebangsaan. Kita akan diskusi mengenai persoalan kebangsaan hari ini lagi marak. Pasca reformasi, sebetulnya pasca reformasi itu istilah oposisi mulai muncul, berkembang, bergulir sampai dengan hari ini. Banyak yang mengatasnamakan politik identitas, mungkin politik agama, sehingga kelompok oposisi tersebut menggalang dukungan atau mendorong untuk tidak percaya terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Pak Kiai sendiri, pandangan Pak Kiai terkait isu-isu tersebut seperti apa Pak Kiai? Mungkin bisa dilihat dari kacamata Islam, bagaimana hukumnya seperti itu. Kalau saya konsen dengan kebangsaan, ya karena saya cinta tanah air dan saya menyadari bersyukur hidup di negeri yang bernama Indonesia, yang berideologi Pancasila. Saya pikir di negara kita ini, kalau kita tadi konteksnya merujuk pada agama, ya, artinya pandangan agama, apa yang tidak ada di Indonesia ini semua ada. Kita punya suku yang banyak, punya bahasa yang berbeda, luar biasa, adat istiadat, tetapi kita bisa bersatu. Oleh siapa? Oleh kesepakatan yang telah dibangun para panding, yaitu Pancasila, ya, sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara. Berbeda keyakinan, kita bisa bersatu, hidup berdamai. Nah, soal tadi oposisi, sepanjang yang saya pahami, sesungguhnya dalam politik Islam itu tidak ada oposisi. Kritik pun, istilah kritik pun saya tidak paham, sebab yang ada itu tausiah, tawasobil haq, tawasobil sabr. Maknanya tawasobil tausiah itu apa itu kritik, ya saya tidak paham. Tetapi yang saya pahami, tausiah itu adalah sebuah nasihat yang tentu kalau istilahnya nasihat itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan. Ada juga perdebatan, tetapi dengan cara yang baik juga. Wajadilhum billati ya ahsan. Jadi bukan berdebat sesuatu yang mengarah kepada pembunuhan karakter, atau tadi membangun, sengaja menggulirkan hanya sebuah isu untuk membangun ketidakpercayaan pada pemerintahan yang sah. Lalu yang saya kenal juga hanya ta'awanu alal birri wa taqwa. Jadi saling tolong menolong pada hal yang baik dan mengarah pada takwa. Justru dilarang kalau kemudian saling bersatu untuk menjatuhkan orang, membuat kegaduhan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kalau kemudian sekarang ini saya juga melihat mengatasnamakan oposisi justru lahir dari partai-partai mengatasnamakan berbasis Islam gitu ya. Ini luar biasa. Padahal mereka itu kalau saya melihat hanya menjadikan agama barang jualan. Tujuannya untuk kekuasaan. Nah, timbul pertanyaan, sebenarnya yang terbaik itu seperti apa? Apakah politik, membangun program politik, menyuguhkan sebuah politik ya untuk membangun kekuatan kehidupan beragama, berbangsa, atau menyuguhkan isu-isu agama yang padahal untuk kepentingan kekuasaan? Kalau saya
lebih cenderung, dan yang baik itu adalah bagaimana kita menjual politik dengan program-programnya untuk membangun kemaslahatan, ya. Sehingga yang dimaksud kemaslahatan itu kehidupan berbangsa, bernegara yang di dalamnya termasuk kehidupan beragama itu bisa terayomi, terlindungi. Dan itulah tujuan negara kita yang sudah dibangun sejak awal oleh para funding, gitu. Nah, makanya seperti sekarang ini orang kan memberondong NU. NU dituduh sekuler, NU dituduh elitis. Ada juga komedian yang kemudian tidak paham tetapi sudah nyerocos gitu ya. Seolah-olah NU itu, Muhammadiyah itu tidak akrab dengan masyarakat, artinya tidak, gerakannya tidak populis gitu. Nah, ini keliru sebetulnya. Sebab ya NU Muhammadiyah itu yang ngebangun negeri ini, yang memerdekakan negeri ini, sahamnya luar biasa gitu. Ya kalau FPI itu kan kemarin 98 gitu ya. Nah sekarang malah sudah sebagai organisasi yang dilarang ya. Nah saya sih bersyukur bahwa pemerintah sekarang sudah berani, walaupun terlambat tetapi daripada tidak, ini sudah berani langsung melarang organisasi-organisasi semacam itu, apapun yang dijual. Sebab apa? Sebab kalau dibiarkan berlarut dengan isu agama yang dimunculkan, ini memang karena agama itu kaitan dengan emosional orang, makanya akan mudah, seksi banget gitu. Isu agama ini sangat seksi, karena di Indonesia ini adalah masyarakat bangsanya, masyarakat yang memiliki keyakinan, memiliki agama, memiliki budaya. Saya pikir itu. Jadi tidak tepat sebetulnya kalau di Indonesia ini ada mengatasnamakan diri sebagai partai oposisi, apalagi yang mengatasnamakan itu adalah partai yang konon berbasis Islam, karena di sepanjang pengetahuan saya tidak ada dalam Islam itu. Dalam Islam itu oposisi tidak ada. Tidak ada. Justru kan gini, apabila ada kelompok masyarakat yang membangkang terhadap aturan-aturan yang sudah dibangun oleh pemerintahan yang sah, itu mendekati bisa disebut sebagai bugot, gitu, makar gitu. Tapi kalau bubat itu kan sudah sampai angka 3. Setidaknya itu embrio nanti yang akan melahirkan sebuah kekuatan yang padanya melakukan perbuatan makar. Dan itu tidak boleh, merongrong pemerintahan yang sah tidak boleh. Karena itulah Nahdlatul Ulama suka tidak suka terhadap itu kenapa partai yang konon katanya partai berbasis Islam tapi ke oposisi ya? Iya, karena tadi sebetulnya isu agama itu hanya barang dagangan gitu loh. Seksinya membawa seksinya itu membawa isu agama. Iya, seksinya membawa agama. Mereka hanya bisa membawa alat isu jual ya. Alat jual. Nah, saya pikir kan agama itu kan bukan barang jualan. Kalau mau jualan sih model begini nih, rambutan, roti bakar, itu jualan. Kalau agama dijual untuk kepentingan kekuasaan kan naudzubillah min dzalik. Kemasan saja sebetulnya. Ya, kemasan. Karena di dalam Islam sendiri tidak ada istilah oposisi. Nggak ada. Bintang 9 Wali, kita sudah diskusi dengan Bapak Kiai Haji Macan Sarpawi. Istilah reformasi itu, istilah oposisi itu sudah lahir pada pasca reformasi yang sampai hari ini mungkin terus bergulir. Padahal Islam sendiri tidak ada istilah oposisi. Karena kata oposisi itu nanti akan membentuk sebuah embrio untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Oposisi itu tidak ada sekali lagi di dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.